Amsal 25. Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Juga ini adalah Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja, atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat? Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya, apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau? Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemooh engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat malu, makanlah secukupnya. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyang. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin, dan seperti cuka pada luka. Jikalau seterumu lapar, berilah ia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah ia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia muka marah. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Seperti sejuk air bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan terlalu banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Shalom saudara-saudara terkasih, kita jumpa lagi dalam Saat Teduh 1 bulan dengan kitab. Dan hari ini kita tiba pada tanggal ke-25 pasal 25. Saudara-saudara, mari kita minta kepada Tuhan hati yang bijak. Orang yang bijak adalah seorang yang hidup dan pikirannya selaras dengan kebenaran Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memberikan kita hati yang lembut serta rendah
untuk bisa berkata, Tuhan, tuntunlah saya dan saya mau taat kepada firman, melakukan firman Tuhan. Baik, pada pasal 25 ini kita akan merenungkan sebuah topik, yaitu hormatilah pemimpin dan hormatilah dirimu sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di dalam pasal 25 ini, di ayat yang pertama di situ dikatakan, ayat yang kedua, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ada dua bagian, yaitu hormatilah pemimpin. Dan kali ini saudara-saudara dimulai dengan ayat yang kedua. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberkati pemimpin kita. Kita minta supaya Tuhan mengurapi mereka sehingga mereka dapat memutuskan hal-hal yang penting. Karena mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah sendiri untuk memimpin bangsa kita. Jadi saudara-saudara, satu disiplin karakter yang baik ketika kita memiliki respek atau penghormatan terhadap pemimpin. Orang-orang di atas kita, orang-orang yang memerintah di negara kita, orang-orang yang memiliki otoritas di atas kita. Kita memberikan penghormatan kepada mereka. Dan saudara-saudara, mari kita berdoa supaya seperti firman Allah mengatakan di sini bahwa sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Mari kita berdoa agar Tuhan memisahkan sanga dari perak, memisahkan orang-orang fasik, orang-orang yang memberi pengaruh yang tidak baik terhadap pemimpin, sehingga mereka dijauhkan dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, keputusan-keputusannya menjadi benar. Keluarlah benda yang indah setelah sanga dipisahkan dari perak. Mari kita berdoa supaya Tuhan akan memisahkan. Kita tidak mungkin mengambil bagian ini kecuali tangan Tuhan yang ikut campur di dalamnya. Nah, setelah kita menghormati pemimpin, kemudian apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Mulai dari ayat ke-8 sampai seterusnya, hormatilah dirimu sendiri. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menghormati diri sendiri? Dari ayat yang ke-8 sampai 9, di situ dinasihati, bila matamu melihat sesuatu peristiwa, suatu keadaan nampaknya seperti kekerasan, ketidakadilan, satu masalah, jangan terburu-buru membawa masalah itu ke pengadilan. Karena apa, saudara-saudara? Seringkali masalah yang nampak yang kita lihat sekejap itu, yang awalnya kita lihat, ada banyak hal yang tidak kita lihat di baliknya, latar belakangnya, alasannya. Kita hanya melihat bagian kecil dari saat itu, waktu itu. Bila itu tersingkap, ternyata masalah yang tidak terlihat itu akan berbalik membuat kita dicemooh. Misalnya kita melihat ada orang ya, lari-lari kejar orang. Setelah itu orang itu diikat sama dia. Lalu kita lapor ke polisi, dibawa dituntut ke pengadilan. Ternyata setelah diselidiki, orang yang lari-lari mengejar itu dia sedang mengejar anaknya. Anaknya ini memiliki sakit jiwa. Dia cenderung melukai orang dan melukai dirinya sendiri. Oleh sebab itu papanya akan berusaha supaya dia tidak lari, dia tidak keluar dari rumah, supaya dia di rumah dan dia diikat atau dia diisolasi supaya dia tidak menyakiti diri atau menyakiti orang lain. Kita hanya melihat problem nampak di depan mata kita, bahwa seorang mengejar seseorang lalu mengikat orang tersebut. Hati-hati supaya jangan terburu-buru membawa semua masalah ke pengadilan. Misalnya contoh yang berikutnya, seorang anak kecil yang kedapatan mencuri kue, lalu mencuri roti misalnya di toko bakery gitu ya. Lalu kita tangkap anak itu, bawa polisi dan diadili. Kita akan berbalik mendapatkan cemooh ketika kita mendapatkan real atau kenyataannya. Anak ini terpaksa mencuri roti karena mereka sudah sangat kelaparan dan ayahnya menderita sakit di rumah. Dia harus memberi makan ayahnya. Kalau itu dibukakan, maka orang akan berbalik mencemooh kita. Jadi hati-hati saudara-saudara, jangan cepat menuntut atau membawa perkara ke pengadilan. Jadi, jadilah orang terhormat dengan melihat semua masalah tanpa prasangka terlebih dahulu dan melihat masalah dalam keseluruhan. Ya, jangan terburu-buru masuk dalam pengadilan, jangan ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menghormati diri kita sendiri? Jangan membuka rahasia orang. Di dalam ayat yang ke-9, jangan membuka rahasia orang. Kita berjanji untuk menyimpan rahasia itu. Kita dipercaya untuk memegang rahasia itu, maka peganglah. Itulah cara kita memberikan penghormatan kepada diri kita sendiri. Kemudian saudara-saudara yang ketiga, bagaimana cara kita menghormati diri kita sendiri? Di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Jangan berlebih-lebihan. Kalau mau makan madu secukupnya,
Madu pada zaman penulisan Alkitab itu adalah satu obat yang baik ya untuk kesehatan. Tetapi toh apa yang disebut sebagai obat vitamin yang terbaik untuk kesehatan, jika berlebih-lebihan maka tubuh kita akan menolak. Maka engkau akan memuntahkannya. Jadi jangan berlebih-lebihan. Kemudian nasihat berikutnya juga jangan berlebih-lebihan jika engkau bertamu di rumah orang. Jangan setiap hari terus bertamu sehingga orang tersebut kemudian berbalik membencimu. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar menghormati orang dengan cukup. Ya, jangan berlebih-lebihan. Memberi penghormatan untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara kita memberikan penghormatan untuk diri kita sendiri? Yaitu dengan berbuat baik kepada musuh. Di dalam ayat 21 dan 22, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika seterumu atau musuhmu haus, berilah dia minum. Ini satu tindakan yang mulia yang membuat orang akan menghormati kita, walaupun saudara ya, jangan mencari hormat. Jangan mencari hormat dari orang, tetapi kita perlu untuk menjaga sikap kita. Bersikaplah dengan baik. Salah satu sikap yang baik yaitu berbuat baik kepada musuh. Ini hal yang susah, hal yang sulit. Banyak orang memilih untuk menghindari ini. Tetapi mari kita melakukannya. Karena ketika kita melakukan kebaikan untuk musuh kita, orang akan menghormati kita. Ya. Kemudian saudara-saudara yang kekasih, ini sebuah ayat di akhir yang patut kita pegang benar-benar. Ingat ini saudara-saudara. Di dalam ayat yang ke-26, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Saudara-saudara, orang benar, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, punya standar iman yang diperhatikan oleh orang lain, bahkan orang fasik. Mereka mengamati orang benar, mengamati orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi, ketika satu kali orang benar atau orang yang percaya kepada Tuhan ini tiba-tiba mengungkapkan kekhawatirannya kepada orang fasik. Aduh, di hadapan beberapa orang fasik, dia berkata, aku khawatir nanti anakku akan begini, saya khawatir masa depan saya begini, saya punya kekhawatiran, saya tidak bisa tidur, saya benar-benar gelisah, saya khawatir ini, itu. Maka saudara-saudara, ayat itu berkata seperti sumber air yang kotor. Saudara, sesuatu yang aneh. Sumber air itu pasti murni. Tetapi kenapa memancarnya aneh? Ini sangat membingungkan dan membuat mereka, kok seperti itu ya kamu orang beriman? Kok seperti itu engkau orang percaya Tuhan? Sedemikian nih khawatir. Nah, saudara-saudara yang kekasih, hati-hati karena ternyata iman kita diperhatikan oleh orang fasik. Mereka dapat menilai apakah kita ini memiliki iman yang keruh, air yang keluar, yang keruh, atau sumber mata air, sumber iman kita yang keruh. Hati-hati ketika kita mengungkapkan kekhawatiran kita kepada atau di hadapan orang fasik. Lebih baik ungkapkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, langsung kepada Tuhan. Engkau boleh bertanya kepada Tuhan, boleh ngadu sama Tuhan, boleh kepada Tuhan, apapun. Tuhan tidak tersinggung, Tuhan tidak akan marah. Tuhan tahu, Tuhan menerima semua keluh kesah kita. Tetapi berbeda dengan orang fasik menerima kekhawatiran kita. Ya, jadi saudara-saudara, mari kita menghormati iman kita di hadapan orang fasik juga. Jadi, yang pertama, hormatilah para pemimpin. Yang kedua, hormatilah dirimu sendiri. Jangan terburu-buru membawa masalah ke pengadilan. Ya, jaga rahasia. Jangan membocorkan rahasia yang orang percayakan kepada kita. Berbuat baiklah kepada musuh dan jangan tunjukkan kekhawatiranmu di hadapan orang-orang fasik. Perbuatan-perbuatan itu membuat kita tidak mendapatkan penghormatan. Roh Kudus menolong kita, saudara-saudara. Roh Kudus membantu kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran setiap harinya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat tanggal 25, pasal 25. Yang Engkau telah memberikan pesan kepada kami untuk kami menghormati para pemimpin. Baik pemimpin di atas kami yang Kau percayakan di pekerjaan kami, pemimpin di atas kami yang Kau percayakan di negara kami, pemimpin di atas kami yang berkaitan dengan otoritas dalam keluarga kami. Tuhan, tolong kami menghormati mereka. Dan kami berdoa supaya Tuhan akan menyingkirkan orang-orang yang memberi pengaruh yang tidak baik kepada kepemimpinan mereka. Sehingga kepemimpinan mereka tetap menjadi kokoh dalam kebenaran. Karena tidak ada pengaruh dari orang-orang yang membawa kepada kejahatan. Tuhan, berkatilah kami Bapa. Karena dari Amsal 25 ini kami mendapatkan nasihat untuk kami bisa menghormati diri kami sendiri. Dengan melihat segala sesuatunya dalam kacamata yang benar. Kami tidak segera membawa masalah-masalah dan secara terburu-buru membawa ke pengadilan, menuntut orang. Dan
itu dapat berbalik mencemooh kami jika kami tidak melihat masalahnya secara keseluruhan. Tuhan tolong Bapa agar kami dapat menghormati orang lain. Dan juga terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami yang mempercayakan rahasia mereka. Berikan kepada kami hati yang teguh untuk dapat dipercaya, menyimpan rahasia dengan baik. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga menolong kami untuk memiliki hati yang lapang, untuk bisa berbuat baik bahkan kepada musuh kami. Ketika mereka lapar, ketika mereka haus, kami memberikan mereka makan, minum, bahkan tindakan-tindakan kebaikan yang lainnya. Karena itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Engkau menolong kami ya Tuhan, agar sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kami tidak menunjukkan kekhawatiran kami di depan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena itu justru akan membuat mereka mengenal bahwa kami seorang yang tidak beriman nampaknya. Oleh sebab itu Tuhan ampuni jika selama ini kami sering mencurahkan isi hati kami, kekhawatiran kami bukan kepada orang-orang yang tepat. Oleh sebab itu iman kami tidak dihormati. Bapa ampuni, saat ini kami tahu bahwa kami dapat datang kepada Tuhan. Engkau adalah Allah yang selalu mendengar, selalu mengerti, selalu memahami apa yang kami alami. Kekhawatiran kami, ketakutan kami ada di dalam tangan Tuhan, dan Engkau selalu dapat memberikan jalan keluar untuk kami dapat mengatasinya dan menang. Tuhan, berkatilah kami hari ini. Kami mau menghormati pemimpin kami, dan kami juga belajar menghormati diri kami sendiri lewat tingkah laku yang terlihat sehingga orang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Amsal 25. Hari ini kami akan hidup dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga apa yang kami dapat akan kami lakukan sepanjang hari ini. Menghormati pemimpin dan menghormati diri kami sendiri. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terpujilah Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan memberkati.